Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di serial video tutorial pengembangan aplikasi game atau game development, yang dimana pada video-video serial yang sudah kita pernah pelajari bersama dan yang akan datang adalah memfokuskan pada pengembangan aplikasi game yang melibatkan third person controller. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijanjikan bahwa di part yang kedua ini kita akan mencoba mengimplementasikan animasi jump dan attack. Oke, kita akan review sebentar apa yang sudah kita selesaikan pada video tutorial sebelumnya. Kita jalankan ya. Nah, pada serial video tutorial sebelumnya kita sudah mengimplementasikan aksi warp, idle, dan run pada third person karakter troll kita. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan agar troll ini bisa kita kendalikan untuk melompat dan menyerang. Oke, itu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Mari kita mulai. Oke teman-teman, kita akan tentunya akan membuka terlebih dahulu script yang sudah pernah kita buat ya. Kita akan melanjutkan script tersebut, yaitu yang ini, troll controller script, menggunakan Visual Studio. Nah, ini adalah script yang sudah pernah kita implementasikan pada serial video tutorial sebelumnya. Nah, sehingga teman-teman bagi yang belum menyaksikan video tutorial part yang pertama, saya harap teman-teman bisa menyaksikan itu terlebih dahulu ya, karena ini adalah kelanjutannya. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, semuanya sudah ada skripnya gitu ya. Jadi kalau belum ada, teman-teman akan kesulitan. Sehingga sebaiknya menyaksikan video tutorial part sebelumnya. Oke, ini adalah bagian dari deklarasi variabel, dan ini adalah inisialisasi, dan implementasinya bisa kita lihat dalam void update dan juga troll animation. Oke, semua ini penjelasannya ada di video tutorial sebelumnya. Nah, teman-teman, kita akan mengimplementasikan aksi jump dan attack. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, pada pengimplementasian aksi run, kita membuat sebuah variabel bernama isRun. Tipenya adalah ball atau boolean. Variabel ini digunakan untuk sebagai penanda apakah modenya itu mode lari atau tidak gitu kan ya. Kalau bernilai true maka kita bisa tahu bahwa dalam keadaan berlari. Kalau bernilai false kita bisa tahu bahwa karakter kita dalam keadaan tidak berlari atau dalam tanda kutip jalan gitu ya, sedang berjalan. Nah, begitupun untuk jump dan attack, kita perlu menambahkan sebuah variabel sebagai penanda apakah troll kita dalam keadaan jump atau attack. Nah, mari kita lakukan hal itu terlebih dahulu ya. Private ball yes jump dan private ball yes attack. Oke, sekali lagi kedua buah variabel ini kita gunakan untuk penanda saja. Jika isJump bernilai true, maka dia sedang dalam keadaan melompat. Jika isJump bernilai false, maka dia sedang tidak melompat. Jika isAttack bernilai true, maka sedang dalam keadaan attack. Dan jika bernilai false, maka dia sedang tidak dalam keadaan melakukan attack. Nah, teman-teman, kita akan mengimplementasikan yang pertama dulu, yaitu isJump. Nah, isJump itu akan kita lakukan dengan cara memberikan sebuah sebuah kekuatan ya, yang bisa melontarkan body troll. Kita tahu bahwa troll ini terdiri dari dua buah objek ya. Yang pertama adalah body troll yang berwarna yang berbentuk kubus ini. Jika saya centang mesh renderernya kita bisa melihat, nah ini body trollnya. Di dalamnya adalah trollnya itu sendiri ya. Yang kita lihat di sini adalah trollnya. Nah, aksi jump adalah dengan membuat sebuah lontaran ke atas.
Ya, jadi box ini atau body troll ini akan kita lontarkan ke atas seperti itu. Jadi harus ada sebuah aksi yang bisa melontarkan dia. Nah, layaknya orang sedang melompat, itu kan akan terpengaruh oleh gaya gravitasi ya teman-teman. Orang yang melompat pasti suatu saat dia akan mendarat kembali. Nggak mungkin lompat nggak kembali-kembali gitu ya. Karena kita terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang konsep rigid body yang pernah kita pelajari di semester lalu, maka kita bisa menambahkan komponen tersebut kepada body troll agar body troll bisa terpengaruh oleh gaya gravitasi sehingga ketika dilontarkan dia suatu saat akan kembali lagi mendarat kembali gitu ya. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Mari kita sama-sama tambahkan rigid body pada objek body troll. Sekali lagi, body trollnya yang kita tambahkan rigid body, bukan trollnya ya. Jadi klik body troll, lalu tambahkan komponen fisik rigid body. Nah, kita bisa melihat sekarang bahwa di objek bernama body troll ada sebuah komponen bernama rigid body. Oke, lalu kita kembali lagi ke script kita. Setelah kita menambahkan sebuah komponen rigid body, nah kita akan melakukan aksi melompat dengan memanfaatkan komponen tersebut. Ya, jadi script kita perlu membuat sebuah variabel yang mereferensi ke komponen rigid body. Seperti halnya kemarin kita membuat sebuah variabel yang mereferensi ke komponen animation ya. Ini pun sama. Karena aksi melompat akan kita lakukan dengan mengakses komponen rigid body, maka kita perlu membuat variabel yang mereferensi ke komponen rigid body tersebut. Oke, kita akan buatkan private sini rigid body ya, karena komponennya adalah rigid body maka tipe datanya pun rigid body. Kita beri nama di sini body troll gitu ya. Nah, lalu kita inisialisasi agar compiler dari Unity 3D mengetahui bahwa body troll adalah rigid body yang terdapat dalam komponen body troll ya. Kita inisialisasi, atau biar teman-teman nggak bingung jangan body troll deh, RB troll, rigid B troll. Jadi rigid bodinya milik troll ya. Berarti di sini rigid body troll sama dengan get komponen rigid body. Nah, kita bisa melakukan langsung seperti itu. Rigid body adalah kita cari komponen rigid body yang ada di dalam objek tersebut ya, dimana objek yang sedang kita manipulasi saat ini adalah objek bernama body troll ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kita menambahkan variabel rigid body rigid B troll ya, mereferensi ke komponen rigid body yang ada di body troll, kita sekarang akan memikirkan bagaimana cara aksi melompat tersebut akan diimplementasikan. Nah, biasanya aksi melompat itu akan terpicu ketika kita menekan tombol spacebar pada keyboard kita kan ya. Nah, kita akan memanfaatkan tombol spacebar untuk men-trigger aksi melompat. Oke. Nah, tombol spacebar tersebut teman-teman bisa diaktifkan dengan menambahkan sebuah pengecekan input dari keyboard, yaitu input seperti yang pernah kita lakukan get key down di sini ya. Nah, seperti hal yang lain juga, sebaiknya penanganan aksi melompat kita implementasikan dalam metode tersendiri ya. Void, kita buat metode aksi melompat, roll jump. Seperti itu ya. Dan nanti troll jump akan kita panggil. Nah, tetapi ada beberapa variabel yang lupa kita inisialisasi, isjump dan isattack.
Ya, itu harus kita inisialisasi dulu. Isjam adalah false, jadi trollnya dalam keadaan tidak lompat awal game ini dimainkan. Is attack juga bernilai false. Oke, kita lanjutkan setelah kita menginisialisasi is run, is jump, dan is attack gitu ya. Nah, troll jump ini akan kita panggil juga di dalam void update seperti yang kita lakukan pada troll animation. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan pada keyboard if input get key down, get key down keyboard key code. Titik spacebar. Nah, itu ya. Nah, jika ini terjadi, maka kita bisa melakukan isjam adalah true. Seperti itu ya. Nah, ketika isjam sudah bernilai true, maka kita akan melakukan aksi melompat ya. Namun ini sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu bahwa jam dalam keadaan false gitu ya. If is jam sama dengan false, maka barulah di sini di dalamnya is jam sama dengan true. Is jam sama dengan true. Nah, ketika sudah true, maka kita akan lontarkan troll ke udara, gitu ya. Nah, untuk melontarkan troll atau body troll ke udara, kita perlu menambah sebuah variabel berapa kekuatan lompatnya, gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan kekuatan lompat dari troll, private float jump power. Nah, jump powernya mungkin bisa kita inisialisasi dengan nilai 2000 mungkin ya. Kita kalikan dengan time atau seperti ini aja deh. Kita kalikan dengan time dot delta time. Nah, kita kembali lagi ke sini. Halo, kita akan lontarkan rigid body tersebut. Berarti rigid troll dot velocity sama dengan transform direction lalu vector 3 dot up kita kalikan dengan jump power. Oke, kita coba ya apakah sekarang trollnya sudah bisa bergerak melompat ke atas atau belum. Pastikan troll jump sudah dipanggil di bagian sini, troll jump ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Mari kita coba. Nah, ini mesh renderernya kita nonaktifkan dulu ya. Kita coba teman-teman. Kita tekan tombol jam ya, 1, 2, 3. Nah itu dia, dia lompat ya, tapi kayaknya terlalu besar ya jam powernya, perlu kita kecilkan. Nah itu. Oke, kita kecilkan jam powernya. Nilai jam powernya tadi 2000 ya. Bagaimana kalau kita atur menjadi 200? Nah itu ya. Nah, hanya saja terlalu kecil, 200. Gimana kalau 700? 700. Emang ini tinggal dicoba-coba aja sampai kita mendapatkan kekuatan lompat yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ini pun terlalu. Oke, tadi kita coba bahwa kekuatan lompatnya terlalu tinggi ya, 2000 itu. Jadi lompatnya terlalu kencang. Kita akan atur berapa ya, teman-teman? 400 mungkin. Kita coba jump powernya adalah 400. Nah, 400 seperti itu. Kita kurangi lagi 300 mungkin. Nah, tapi ini trollnya hanya bisa melompat 1 kali ya. Kenapa hanya bisa melompat 1 kali? Karena ketika dia melompat, ketika troll melompat, isjam bernilai true. Dan padahal dia hanya bisa melompat ketika jam bernilai false. Ya, ini yang memang itu yang diinginkan. Jadi agar dia tidak melompat di udara. Jadi jangan sampai ketika masih di udara bisa melompat kembali gitu ya. Nah, sekarang tinggal memikirkan bagaimana caranya agar troll bisa melompat kembali. Ya, jadi ketika dia sudah mendarat ke tanah, isjam harus bisa kita falsekan kembali teman-teman. Ya, karena kalau selama isjamnya sudah bernilai true, dia tidak akan pernah bisa melompat kembali. Jadi dia hanya bisa melompat kembali ketika isjamnya sudah kita falsekan. Dan itu harus kita pikirkan kapan isjam kita falsekan. Ya, ketika dia sudah tidak jam lagi, yaitu ketika dia sudah mendarat di tanah ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa dia sudah mendarat ke tanah? Kita bisa menggunakan on collision enter ya, yang pernah kita pelajari di semester lalu untuk mendeteksi adanya tumbukan antara dua buah objek. Nah, ini kita akan mendeteksi dua tumbukan antara dua buah objek. Mendeteksi tumbukan antara dua buah objek. Yang pertama objek troll, body troll, dan objek floor, yaitu lantai. Oke, teman-teman. Nah, namun teman-teman, pada game yang sesungguhnya nanti, si troll itu bisa melompat-lompat tidak hanya di lantai gitu ya, tapi di gedung juga ataupun di tangga. Sehingga kita harus bisa mendeteksi banyak objek yang bisa dijadikan troll untuk melompat. Sehingga nanti isjamnya bisa kita falsekan ketika dia menyentuh objek tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan fungsi dari tag. Ya, jadi kita akan buat tag terlebih dahulu ya, di sini. Kita buat add tag. Kita beri nama di sini adalah ground. Kita akan pilih objek mana saja yang berfungsi sebagai ground. Nah, karena pada saat ini kita hanya memiliki satu buah lantai ya, berarti lantai ini kita pilih teman-teman, floor ini ya. Kita pilih lalu kita tagnya adalah ground. Nanti kalau ada
objek-objek lain yang akan kita jadikan sebagai pijakan, baik itu tangga, gedung, dan lain sebagainya juga harus kita tambahkan tag ground-nya, gitu ya. Sekarang kita akan mendeteksi adanya tumbukan antara dua buah objek, yaitu troll dengan ground. Kita bisa menggunakan void on collision enter. Ya, private void on collision enter. Nah, kita bisa if collision, kita akan cek dulu jika collision, jika objek collision yang dideteksi yang melalui tagnya sama dengan ground, gitu kan. Jadi apapun objek yang bercollision dengan troll, jika dia adalah ground, gitu ya, jika tagnya adalah ground, maka isJump yang tadinya sudah true, kita falsekan kembali agar dia bisa melompat kembali. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita coba, seharusnya sekarang troll sudah bisa melompat berkali-kali. Save all. Nah, itu ya, trollnya sudah bisa melompat berkali-kali. Cuma anehnya aksi pemanggilan aksi animasi melompatnya belum ya. Jadi dia kayak jalan di udara gitu. Nah, itu dikarenakan animasi melompatnya belum kita implementasikan gitu ya. Kita baru mengimplementasikan lompatannya saja gitu ya. Ini dan ini juga kayaknya terlalu ini ya. Kita buat 300 aja deh. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memanggil animasi lompatnya? Gitu kan? Nah, pemanggilan animasi ada di sekitar sini, ada di troll animation. Semua ini ya harus bisa dieksekusi, ketika jam dalam keadaan false. Oleh karena itu kita tambahkan di sini if isJump sama dengan false. Nah, kalau di sini else. Nah, sehingga teman-teman, baris program yang ini, yang di bawahnya ini, kita cut, kita pindahkan ke if isJump sama dengan false. Seperti itu ya. Else itu berarti jump sama dengan true. Karena itu di sini kita panggil jump. Nah, sekarang kita coba kembali. Jika tidak ada yang salah, seharusnya troll sudah bisa memperlihatkan animasi jump-nya. Oke ya. Nah, seperti teman-teman lihat, troll sudah bisa memperlihatkan animasi jump-nya. Oke. Nah, satu hal yang bisa kita tambahkan di bagian body troll, di bagian komponen rigid body, di bagian constraint teman-teman, kita bisa mematikan atau freeze rotasi di sisi X dan Z agar troll tidak mudah jatuh ketika dia memperoleh benturan gitu ya. Ini sekarang karakter kita sudah bisa berlari dan melompat ya. Berjalan dan melompat juga bisa, berlari melompat juga bisa. Nah, itu ya. Yeah. Oke teman-teman, itulah implementasi aksi melompat pada troll. Oh ya, kita akan coba tambahkan sebuah
objek baru ya, agar kita bisa memastikan bahwa troll bisa melompat-lompat di objek-objek yang lain. Di sini kita beri nama apa ya di sini ya? Misalkan jembatan, misalkan yang jembatan. Kita kasih ukuran berapa ya? 20 mungkin. 20, lalu ininya 20 gitu. Nah, seperti ini. Lalu atau altar gitu ya. Kita beri nama altar gitu ya. Altar. Lalu kita tambahkan warna ya, warna dasar. Kita beri tambah warna, folder sini material. Lalu kita tambahkan sebuah material warna merah, red. Kita bisa pilih warna merah. Lalu kita letakkan ke altar. Dan jangan lupa altar ini harus, atau kita coba dulu deh ya, sebelum kita apa-apakan altarnya. Kita coba apakah troll bisa melompat ke atas altar. Nah, itu bisa ya. Tapi lihat, setelah dia berhasil melompat, dia lompat-lompat terus, teman-teman. Ya, lompat-lompat terus. Karena isjamnya tidak di false kan, dia akan false ketika dia sudah menyentuh tanah, gitu ya, menyentuh lantai. Nah, apa yang harus kita lakukan agar tidak seperti itu? Maka altar harus kita beri attack ground juga, ya. Nah, sehingga nanti Unity 3D-nya akan mengetahui bahwa altar termasuk ground yang bisa dijadikan tempat troll untuk melompat. Kita coba kembali. Nah, itu ya. Sekarang dia udah nggak lompat-lompat terus. Oke. Nah, udah oke ya. Selesai sudah yang aksi jamnya. Video ini akan saya post dan akan kita lanjutkan ke part yang ketiga untuk mengimplementasikan aksi attack ya. Sampai berjumpa kembali di part yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.